Hai semua, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin mochi. Seperti apa bikinnya? Yuk ikutin. Untuk bahan utamanya pastinya itu ketan ya, tepung ketan. Kalau mau bikin tepung ketannya sendiri di blender gitu boleh, atau mau beli yang tepung seperti saya pakai tepung ketan yang instan. Saya pakai, lalu saya timbang nanti untuk detailnya berapa-berapanya saya tulis seperti biasa di deskripsi. Untuk kali ini saya bikinnya bukan yang dikukus gitu ya. Jadi adonan si ketan, tepung ketannya ini nggak saya kukus. Tapi boleh juga kalau misalkan kalian mau dikukus silahkan. Tapi saya mau pakai hemat waktu aja dan nggak terlalu banyak pakai peralatan. Jadinya saya masak di atas pan yang non-stick. Di sini kalau kalian mau lebih manis lagi silahkan ya ditambah gulanya. Tapi kalau saya dengan ukuran gula yang segini itu udah cukup karena nggak terlalu manis nantinya. Lalu saya aduk dan jangan lupa juga itu pakai garam juga sedikit ya supaya dia itu nggak terlalu kayak hambar gitu rasanya, cuma terasa manis. Nah ini saya pakai santannya dari santan yang instan, saya pakai lagi air, nanti detailnya di deskripsi. Jadi kalau untuk bikin mochi itu sendiri ada beberapa cara ya. Yang saya tahu itu misalkan adonannya dikukus atau di steam, lalu ada juga yang saya ngeliat nih dari channelnya Maya USA. Itu dia dimasak di atas non-stick pan gitu. Nah saya mau pakai yang itu. Lalu ada juga yang dari beras ketannya sendiri itu dikukus dulu, baru nanti ditumbuk sampai dia halus. Jadi ketika dia sudah jadi beras ketan masak, baru dia ditumbuk. Nah itu mungkin lebih perlu effort lagi gitu ya. Jadi saya pikir kalau untuk yang rumahan kayaknya lebih enak kalau kita cari cara yang paling simpelnya. Dan setelah adonan tadi tercampur rata, saya bagi 3 bagian, terserah ya. Kalau misalkan kalian mau pakai 4 warna, silahkan, berarti mangkoknya jadi 4 gitu ya. Nah ini saya pakai 3 dan untuk warnanya silahkan dipilih sesuai kesukaan kalian. Jadi untuk banyaknya ketan, tepung ketan yang sebanyak saya tadi itu sekitar 230-an gitu ya. Itu jadinya lumayan banyak gitu. Jadi bisa jadi sekitar 8 sampai 10 pieces gitu ya dengan ukuran yang sedang. Nah, di sini sebelum kita masak adonannya, alangkah baiknya dan ini saya rasa kayaknya wajib ya, wajib penambahan warnanya itu ketika dia belum dimasak karena itu akan jauh-jauh lebih memudahkan kita. Karena kalau misalkan dia itu belum dikasih pewarna dan kita kasih perwarnanya ketika dia masak, itu dijamin dia nggak akan warnanya itu nggak akan tercampur rata. Di sini saya dibantu sama anak saya yang perempuan, jadi mungkin ada suara-suaranya ya. Oke, sekarang saya mulai untuk masak adonannya ini satu persatu. Saya mulai dari yang warnanya nggak terlalu mencolok, karena nanti takutnya nanti malah memberikan apa ya, residu ke warna yang lain. Untuk penggunaan apinya sendiri itu pakai api yang sedang aja, jangan terlalu kecil karena nanti dia adonannya akan keras. Kalau misalkan yang terlalu panas, nanti adonannya akan cepat gosong. Nanti ada kayak gosong-gosong coklat gitu ya. Jadi saya pakai api sedang. Pada saat pemasakan ini kita nggak perlu pakai minyak tambahan ya. Sama kayak waktu pas kita mau mengulemi gitu, itu juga nggak perlu pakai tambahan minyak karena nanti dengan adanya minyak, dia itu justru akan apa ya, terpisah gitu ketika diaduk ini. Nah seperti ini ya, kalau kita nggak pakai minyak, dia ketika diaduk nanti akan solid
satu sama lain gitu ya, jadi merekatnya bagus. Tapi kalau kita pakai minyak, nanti dia malah bukannya solid, malah dia nanti ada berinjil-berinjil gitu loh ya. Oke, itu tipsnya juga. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kita sedang masak adonannya ini, setiap kompor itu kan beda-beda ya. Ketika dia itu udah mencapai panas yang naik gitu ya, kadar panasnya yang tadi kita setting medium, tiba-tiba dia langsung lebih panas lagi, nah itu mendingan kita kecilin atau kita matiin dulu sebentar kompornya. Oke, ini beberapa kali bolak-balik lagi udah selesai, karena yang menandakan dia itu matang, dia itu tampilannya lebih transparan gitu ya, hijaunya atau birunya atau ungunya jadi lebih transparan atau lebih agak kegelap gitu. Dan ini selesai, sekarang saya masak yang warna lainnya. Dimulai dari yang biru dulu, lalu nanti yang terakhir untuk yang lebih gelap.
Sekarang saya mulai mempersiapkan isiannya. Nah, isiannya di sini saya pakai yang simple lagi. Saya pakai selai kacang. Jadi kalau selai kacang itu kan nggak perlu effort terlalu banyak gitu ya. Jadi sudah ada di jar, kita tinggal keluarin dan saya campur dengan meses. Kalau misalkan kalian mau pakai kacang yang sudah di roasted, yang sudah di sangrai, atau kacang yang sudah digoreng gitu ya, atau di oven gitu. Kalau kalian mau blender sebentar, di chop gitu, itu boleh juga ditambah gula, itu kayaknya udah cukup. Dan ini saya aduk rata, simple ya, jadi cuman isinya hanya ini aja, diaduk dua bahan ini dan nanti kita masukin di adonan mochinya. Sebelumnya, tadi sebelum saya masak adonan ini, saya sudah menyangrai atau mensangrai ya, pokoknya gitulah. Saya udah sangrai si tepung jagung atau maizena gitu ya. Saya sangrai sampai dia warnanya agak sedikit berubah, tapi nggak ada berubah yang terlalu drastis gitu ya. Jadi ketika kita lihat, oh ya udah agak berubah, saya angkat. Gunanya adalah untuk melumuri dan bikin si mochi-nya itu nggak terlalu nempel satu sama lain gitu ya. Dan ini juga jadinya lebih aman untuk dimakan daripada dia dibiarin mentah. Kalau kalian pengen giling untuk memudahkan pemotongan, silahkan. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Langsung panjang-panjangin dia aja dan potong dua, lalu potong dua lagi, atau potong sesuai yang kalian mau. Oke, ini sekarang saya mau isi gitu ya di bagian pengisiannya. Nah, ini saya supaya nggak terlalu nempel, saya pakai lagi di tangan saya tepung maizena yang sudah disangrai. Nah, ini tinggal saya pipih-pipihkan aja sedikit pakai tangan, nggak perlu digiles juga nggak apa-apa. Lalu saya masukin ini selai dan mesesnya. Dan seperti ini udah selesai, langsung bisa disiapkan. Lanjut saya isi lagi warna-warna yang lain. Diam ya. Oke, itu dia resep mochi dari saya.
dengan isian yang gampang, bahannya juga gampang, dan bikinnya juga relatif gampang. Nah, silahkan dicoba resepnya di rumah, dan jangan lupa juga ditonton video-video lainnya. Jangan lupa juga di-subscribe, di-like, dan di-share videonya. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum.